Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Utin Meriana, NIM 191041709, kelas F, jurusan manajemen, semester 3, mata kuliah manajemen operasi, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Saya akan menjawab soal ujian semester akhir tahun 2020-2021. Bagian A. 1. Berapa kali saudara hadir kuliah melalui Zoom? Saya mengikuti kuliah melalui Zoom hanya sebanyak 10 kali, karena 2 kali izin ada dinas keluar kota sehingga tidak bisa mengikuti kuliah Zoom. 2. Melalui Zoom, apa saja yang sudah Anda pelajari mengenai manajemen operasi dari dosen saudara? Jawab, yang dapat saya pelajari mengenai manajemen operasi 1 melalui Zoom yaitu tentang beberapa materi, di antaranya 1. Strategi operasi, 2. Produktivitas dan peramalan, 3. Manajemen persediaan, 4. Pengertian dari biaya penyimpanan dan biaya pemesanan, QEO, EOC, dan perhitungannya. 3. Sebutkan dan jelaskan apa tugas terstruktur yang Anda buat. Jawab, tugas terstruktur yang saya buat pertama yaitu diambil dari materi strategi operasi, di mana diminta untuk menjelaskan tentang 3 fungsi utama dari pemasaran, keahlian manajemen operasi, sejarah lahirnya konsep manajemen operasi, menjelaskan manajemen operasi di bidang barang dan jasa, tentang sistem produktif, penjelasan tentang input dan output dari operasional, penjelasan tentang tantangan pada tanggung jawab mutlak sosial, tentang produktivitas, pengertian dari misi dan strategi, konseptual misi organisasi bisnis, isu-isu strategi pada tahap-tahapnya, menjelaskan strategi operasi dalam lingkungan global, menjelaskan tentang operasional dulu dan sekarang, alasan mengapa perusahaan melakukan operasi global, menjelaskan hubungan bisnis, core operation, dan manufacturing, alasan yang mendasari perusahaan menjadi global, menjelaskan pertimbangan utama untuk mencapai operasi global, pengertian perusahaan yang beroperasi secara global, secara mengelola operasi jasa dunia global, penjelasan mengenai keputusan utama dalam manajemen operasional pada perusahaan. 4. Jelaskan kenapa Anda harus belajar manajemen operasional operasi 1. Jawab, alasan pertama, manajemen operasional merupakan salah satu fungsi utama pada tiap perusahaan selain fungsi pemasaran dan keuangan yang saling berhubungan sangat erat dengan fungsi bisnis yang lain. Seluruh perusahaan memasarkan atau menjual, mencatat laba rugi, dan memproduksi atau mengoperasikan. Maka bagaimana kegiatan manajemen operasional bisa berjalan dengan baik bisa jadi sangat penting untuk kita ketahui. Tujuan perusahaan mencari laba tergantung pada berapa jumlah pendapatan yang diterima dan berapa biaya yang dikeluarkan. Manajemen operasional adalah bisa menjadi opsi utama perusahaan dalam menekan biaya yang ada. Alasan kedua, manajemen operasional akan memberitahu kita yang ingin mengetahui bagaimana sebuah barang atau jasa dihasilkan. Alasan ketiga, mempelajari manajemen operasional supaya bisa memahami apa saja yang dikerjakan oleh manajer operasional. Kita bisa membangun keahlian yang diperlukan untuk bisa menjadi seorang manajer operasional. Tentu saja hal ini bisa membantu kita dalam menjelajahi setiap kesempatan kerja yang menarik di bidang manajemen operasional. Alasan keempat, memahami manajemen operasional karena pada bagian manajemen ini
adalah bagian yang bisa dibilang paling banyak menyedot biaya dalam sebuah perusahaan. Soal B. 1. Silakan buka link berikut ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang menyertainya. 2. Setelah Anda membuka link tersebut di atas, materi-materi apa saja yang dapat Anda pelajari, sebutkan dan jelaskan secara ringkas. 3. Ada berapa jumlah video yang Anda tonton setelah Anda membuka link tersebut? Video-video yang Anda tonton tersebut berbicara mengenai apa dan siapa pembicaranya, dan manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video-video tersebut di atas. 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Kenapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan? 5. Apa yang dimaksud dengan just in time? Apa manfaat just in time bagi Anda sebagai mahasiswa dan bagi perusahaan? 6. Sebutkan dan jelaskan metode-metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Mengapa peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi? 7. Bagaimana cara Anda meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Jawablah dengan landasan teori. 8. Apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Coba cari artikel di Google mengenai kapasitas produksi dan jelaskan artikel tersebut. 9. Apa kesan Anda mempelajari manajemen operasi 1 secara daring dan manfaat apa yang Anda peroleh belajar manajemen operasi 1 melalui daring? Jawaban 1. Video 1. Pembicara Dewi Kenes tentang manajemen produksi. Manajemen produksi adalah menyusun proses perubahan bahan baku menjadi produk atau barang atau layanan jasa yang diinginkan sehingga mereka memiliki nilai jual. Contohnya, bahan baku berupa ulat sutra menjadi barang setengah jadi berupa kain. Kemudian jadilah barang jadi menjadi pakaian yang siap digunakan. 1. Tujuan manajemen produksi yaitu meningkatkan kualitas produk, meningkatkan efisiensi kerja, dan menurunkan biaya. 2. Proses produksi. Proses adalah cara kerja dan produksi adalah kegiatan menciptakan barang atau jasa guna menambah nilai ekonomi. 3. Keputusan dalam manajemen operasi membutuhkan individu yang ahli dalam ilmu manajemen, ilmu informatika, dan ilmu biologi atau fisika. Pada kenyataannya, yang dapat dilihat pada beragamnya cara dapat ditempuh seorang mahasiswa untuk mempersiapkan karir di bidang manajemen operasi. Video kedua, pembicara Budi Harsanto tentang teori manajemen operasi. Pengertian manajemen operasi J. Heiser dan Barry Render 2005 mengartikan manajemen operasi sebagai serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. 1. Perusahaan manufaktur. Di dalam manufaktur terdapat marketing, operation, dan finance. 2. Perusahaan jasa airline. Di dalam jasa airline terdapat juga marketing, operation, dan finance. 3. Mengapa belajar manajemen operasi? Manajemen operasi ialah salah satu fungsi esensial di setiap organisasi. Dapat mengetahui bagaimana produk dihasilkan, dapat memahami apa yang manajer operasi lakukan, dan manajemen operasi dapat bertanggung jawab atas modal yang besar. 4. 10 keputusan manajemen operasi. Desain produk, manajemen kualitas, desain proses, koleksi, desain kerja, manajemen rantai pasokan, manajemen persediaan, penjadwalan, pemeliharaan. 5. Sejarah manajemen operasi. 6. Proses transformasi fisik lokasi, pertukaran fisiologikal dan informasi. 7. Produktivitas input menjadi output. Video ketiga, strategi operasi. Pembicara DM Home Studio. Pengertian strategi operasi menurut Hill 1989, strategi merupakan suatu cara menekankan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan manufaktur dan pemasaran
Semuanya bertujuan untuk mengembangkan perspektif korporat melalui asensi. 1. Indikator strategi operasional. Komitmen terhadap aktivitas yang ada pada lingkungan perusahaan. Keadaan perusahaan yang ada saat ini dan yang masih direncanakan. Proses transformasi aktivitas organisasi dapat menjadikan masukan sebagai nilai tambah. Disentif kompeten kemampuan spesifik perusahaan dalam memberikan nilai tambah. Kedua, kontribusi manajemen operasi pada strategi. Terdapat keputusan operasi, strategi khusus yang digunakan dan keunggulan bersaing. Ketiga, mutu atau kualitas. Harapan pelanggan terhadap kualitas produk harus ditentukan dan kebijakan serta prosedur dibangun untuk mengidentifikasi serta menepati mutu yang ditetapkan. 4. Desain produk. Desain produk mendefinisikan sebagai besar proses transformasi, keputusan mutu, biaya, dan sumber daya. Sangat berhubungan dengan desain. Desain seringkali menetapkan batas bawah biaya dan batas atas mutu. 5. Strategi lokasi. Keputusan lokasi organisasi manufaktur dan jasa menentukan kesuksesan perusahaan. Video keempat, peramalan pembicara Diah Armelisa. Pengertian peramalan forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. 1. Peramalan runtun waktu. Terdapat 4 komponen, yaitu kecenderungan, musiman, siklus, dan variasi secara acak. Kedua, peramalan terbagi menjadi peramalan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ketiga, jenis peramalan. Peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan peramalan permintaan. 4. Pendekatan peramalan, peramalan kuantitatif dan peramalan subjektif. Video kelima, metode peramalan. Pembicara DM Home Studio. 1. Pengertian metode peramalan, yaitu suatu cara atau teknik dalam memperkirakan kejadian pada masa yang akan datang. Kedua, metode peramalan forecasting terdiri dari metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menganalisis kondisi objektif dengan apa adanya atau peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil peramalan dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Video 6, manajemen produktivitas. Pembicara dan Junisme. Pengertian manajemen produksi adalah ukuran sejauh mana sumber-sumber daya produksi dipergunakan dengan baik dapat mewujudkan hasil tertentu yang diinginkan. Produktivitas yang terendah sering dikaitkan dengan ekonomi biaya tinggi. Produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran prestasi tenaga kerja manusia. 1. Produktivitas sebagai hasil bagi output dan dengan input. Produktivitas sebagai hasil dari penjumlahan, efektivitas, dan efisiensi. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Ketiga, teknik peningkatan produktivitas. Keempat, cara untuk mengukur produktivitas berdasarkan produktivitas penjualan, sales productivity berdasarkan profitabilitas, kuantitatif, kualitatif, dan tujuan manajemen. 2. Materi yang dapat dipelajari antara lain manajemen produksi. Manajemen produksi adalah menyusun proses perubahan bahan baku menjadi produk atau barang atau layanan atau jasa yang diinginkan sehingga mereka memiliki nilai jual. Terdapat tujuan manajemen produksi, proses produksi, keputusan dalam manajemen operasi. 2B, manajemen operasi. Pengertian manajemen operasi Jay Hager dan Barry Render 2005 mengartikan manajemen operasi serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Di dalam manajemen operasi terdapat perusahaan manufaktur, perusahaan jasa airline. Mengapa belajar manajemen operasi? 10. Keputusan manajemen operasi. Sejarah manajemen operasi, proses transformasi dan produktivitas. C. Strategi operasi. Terdapat indikator strategi operasional.
kontribusi manajemen operasi pada strategi, mutu atau kualitas, desain produk, strategi lokasi. D. Peramalan. Pengertian peramalan forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Di dalam peramalan terdapat peramalan runtun waktu. Peramalan terbagi menjadi peramalan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jenis peramalan: peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan peramalan permintaan. Pendekatan peramalan. E. Metode peramalan. Pengertian metode peramalan yaitu suatu cara atau teknik dalam memperkirakan kejadian pada masa yang akan datang. Metode peramalan forecasting terdiri dari metode kualitatif dan kuantitatif. F. Manajemen produktivitas. Pengertian manajemen produksi adalah ukuran sejauh mana sumber-sumber daya produksi dipergunakan dengan baik dapat mewujudkan hasil tertentu yang diinginkan. Produktivitas yang rendah sering dikaitkan dengan ekonomi biaya tinggi. Di dalam produktivitas terdapat produktivitas sebagai hasil bagi output dengan input. Faktor yang mempengaruhi produktivitas, teknik peningkatan produktivitas. 3. Video yang saya tonton berjumlah 6 video. Video yang saya tonton berbicara mengenai manajemen operasi, Budi Harsanto, manajemen produksi, Dewi Kenes, manajemen produktivitas, dan Junisme, strategi operasi, HM Home Studio, peramalan, Diah Armelisa, dan metode peramalan Home Studio. Manfaat yang dapat saya peroleh dengan menonton video tersebut adalah dapat menambah ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat memiliki perencanaan yang tepat untuk mengambil setiap keputusan, baik itu dalam kehidupan dan dalam pekerjaan kita lebih teratur dan terarah. 4. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Pentingnya manajemen persediaan bagi perusahaan yaitu untuk membantu mengatur persediaan perusahaan agar tidak kekurangan. 5. Just in time adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya, baik barang maupun jasa, sesuai. Pentingnya just in time bagi mahasiswa. Seperti di dalam perkuliahan, mahasiswa harus bisa manfaatkan waktu untuk semaksimal mungkin dengan jumlah pertemuan yang terbatas, agar materi yang diberikan dapat diterima oleh mahasiswanya. Pentingnya just in time bagi perusahaan. Seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Pabrik memerlukan biaya lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya. Barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan atau diretur kembali. Kertas kerja dapat lebih simpel. 6. Metode peramalan. 1. Metode kualitatif yang terdiri dari metode Delphi, juri dari Opini Eksekutif, Jury of Executive Opinion, komposit tenaga penjualan, Sales Force Composite, survei pasar konsumen, Consumer Market Survey. 2. Metode kuantitatif terdiri dari simple average, moving average, weight moving average, exponential something, regresi linear, regresi nonlinear, Jenkins. 3. Metode kausal terdiri dari korelasi, regres, dan ekonometri model. Perlunya peramalan dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi, yaitu karena di dalam mata kuliah manajemen operasi terdapat pembahasan tentang materi peramalan, di mana penting peramalan merupakan proses awal sebuah perencanaan, dan agar ilmu tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat. Misalnya dengan menyelesaikan kuliah tepat waktu, terutama bagi mahasiswa yang bekerja
agar tidak terjadi tumpang tindih, jadi mahasiswa harus bisa membagi waktu. 7. Upaya peningkatan produktivitas kerja menurut Syagian 2011 adalah perbaikan terus-menerus dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. Salah satu implikasinya ialah bahwa seluruh komponen organisasi harus melakukan perbaikan secara terus-menerus. B. Peningkatan mutu hasil pekerjaan berkaitan erat dengan upaya melakukan perbaikan secara terus-menerus ialah peningkatan mutu hasil pekerjaan oleh semua orang dan segala komponen organisasi. Padahal mutu tidak hanya berkaitan dengan produk yang dihasilkan dan dipasarkan, baik berupa barang maupun jasa, akan tetapi menyangkut segala jenis kegiatan di mana organisasi terlibat. C. Pemberdayaan SDM, bahwa sumber daya manusia merupakan unsur yang paling strategis dalam organisasi. Karena itu, memberdayakan sumber daya manusia mengandung berbagai kiat seperti mengakui harkat dan martabat manusia, kekayaan mutu kekayaan, dan penerapan gaya manajemen yang partisipatif melalui proses demokratisasi dalam kehidupan berorganisasi. 8. Pengertian kapasitas produksi menurut Render dan Heiger 2001 adalah hasil produksi output maksimal dari sistem pada periode tertentu. Menurut Yamit 2011, kapasitas produksi diartikan sebagai jumlah maksimum output yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu. Kapasitas produksi adalah kapasitas atau kekuatan perusahaan memproduksi barang dan jasa dalam suatu jangka tertentu dan dapat dibatasi lagi pada suatu lokasi produksi. 9. Kesan mempelajari manajemen operasi 1 secara daring, yaitu walaupun melalui daring, kegiatan belajar tetap berlangsung secara efektif. Kita juga dapat mengetahui dan belajar menggunakan teknologi yang sebelumnya belum kita ketahui. Dan dengan mempelajari manajemen operasi 1, kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk keluarga dan juga dalam pekerjaan, agar dalam mengambil sebuah keputusan dengan tepat dan pencapaian kerja sesuai dengan yang diharapkan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Adi Mursalim, SEMM, yang telah proaktif memberikan kuliah melalui Zoom, di mana beliau selalu memberikan arahan untuk kemajuan mahasiswanya. Sekian jawaban ujian akhir semester saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.